Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintana Aldriwansada dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence dan sosial. Yang pertama ada multiple intelligence. Kecerdasan telah ada dan mengakar dalam saraf, terutama dalam otak yang merupakan pusat seluruh aktivitas manusia. Sebagai seorang pendidik, perlulah kita mengenalkan bahwa memahami tentang kecerdasan majemuk. Karena setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Mereka memiliki cara tersendiri dan keunikan tersendiri untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Bahkan pada anak penderita idiot maupun autis juga memiliki kecerdasan, kelebihan, dan perkembangan sendirinya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk menyamakan kecerdasan setiap anak. Seorang kecerdasan majemuk, Gardner, sangat terkenal di kalangan pendidik karena menawarkan model untuk bertindak sesuai dengan dengan yang kita yakini, yaitu semua anak memiliki kelebihan. Menurut Howard Gardner, dalam Wikipedia ini memiliki kecerdasan seseorang dalam sebuah nilai dan tes yang terstandar. Ia mengidentifikasikan kecerdasan sebagai pertama, kemampuan seseorang menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu produk atau menawarkan sebuah pelayanan yang dihasilkan dari kebudayaannya. Kecerdasan telah ada dan mengakar dalam saraf, terutama yang otak yang merupakan pusat seluruh aktivitas manusia. Sebagai seorang pendidik, perlulah kita mengenalkan bahwa memahami tentang kecerdasan majemuk karena setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Mereka memiliki cara tersendiri dan keunikan tersendiri untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Bahkan pada anak penderita idiot maupun autis juga memiliki kecerdasan, kelebihan, dan perkembangannya. Ia mendefinisikan kecerdasan sebagai pertama, kemampuan seorang untuk menyelesaikan masalah dalam kemampuan nyata. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu produk atau menawarkan sebuah pelayanan yang dihasilkan dari kebudayaan. Ada pula macam-macam kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan interpersonal dalam kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual. Adapun kecerdasan majemuk terbentuk karena faktor. Yang pertama, hereditas, yaitu faktor bawaan dari keturunan. Yang kedua, lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh besar untuk menghasilkan kemampuan fungsionalitas organ kecerdasan pada anak. Yang ketiga, nutrisi, asupan nutrisi merupakan salah satu faktor yang mendukung kecerdasan anak. Jadi, para pendidik dan orang tua sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui kecerdasan setiap anak, karena jika salah dalam pemberian stimulus, maka kecerdasan tersebut bisa hilang atau terkubur oleh stimulus-stimulus yang lain dan bisa membuat anak terus-terusan beradaptasi dengan hal-hal baru yang bukan dalam bidang mereka. Dengan stimulus yang tepat dalam setiap kecerdasan, maka setiap anak akan mudah untuk melakukan dan mengeksplorasikan kecerdasan maupun bakat yang sudah mereka miliki. Multiple sosial. Sistem sosial adalah jaringan hubungan berpola yang merupakan suatu kesatuan yang koheren yang ada antar individu, kelompok, dan institusi. Ini adalah struktur formal, peran, dan status yang dapat dibentuk dalam kelompok kecil yang stabil. Seorang individu mungkin termasuk dalam beberapa sistem sosial sekaligus. Contoh sistem sosial termasuk unit keluarga inti, komunitas, kota, negara, kampus, perusahaan, dan industri. Organisasi dan definisi kelompok dalam sistem sosial tergantung pada berbagai properti bersama sebagai lokasi, status sosial ekonomi,
ras, agama, fungsi sosial, atau fitur lain yang dapat dibedakan. Ada pula struktur. Struktur sosial adalah tatanan sosial yang berpola dalam masyarakat yang muncul dari sekaligus penentu tindakan individu. Sejak tahun 1920-an, istilah tersebut telah digunakan secara umum dalam ilmu sosial, terutama sebagai variabel yang subkomponennya perlu dibedakan dalam hubungan dengan variabel sosiologis lainnya. Norma sosial diyakini mempengaruhi struktur sosial melalui relasi antara mayoritas dan minoritas karena mereka yang sejajar dengan mayoritas dianggap normal dan mereka yang sejalan dengan minoritas dianggap tidak normal. Hubungan mayoritas-minoritas menciptakan stratifikasi hierarkis dalam struktur sosial yang berpihak pada mayoritas di semua aspek masyarakat. Sekian dari saya menjelaskan tentang multiple intelligence dan sosial. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.